Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu semua bersukacita. Kita hari ini bersyukur merayakan Jumat Agung. Kasih Tuhan bagi kita semua sangat besar. Katakan sama-sama, sangat besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib Tuhan mengorbankan dirinya. Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah the power of the cross. Kuasa salib itu. Bapak Ibu, dari orang Kristen mula-mula itu tidak langsung menggunakan salib sebagai tandanya. Ya. Mereka seringkali menggunakan ikan. Ya. Ini gambarnya ikan, Pak Ibu Saudara ya. Kenapa kok pakai ikan? Satu, karena kebanyakan mereka nelayan. Dan ketemu Tuhan Yesus waktu jadi nelayan. Yang kedua, Bapak Ibu, ikan ini bisa disingkat. Kalau ikan dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata iktus. Ya, sama-sama katakan iktus, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iktus, ya. Yesus Kristus Theo Huios Soter. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu enggak ada Y. Y itu diganti IE, ya. Jadi Yesus. Ya, kalau Yohanes, Yohanes, ya. Jadi Yesus Kristus Theo Huios, anak Allah, juru selamat. Ya, Bapak Ibu, tapi kalau lambangnya ikan, lama-lama jadinya pikirannya makanan. Ya. Pikirannya berkat doang. Maka digantilah tanda kekristenan itu adalah sebuah salib. Bapak Ibu Saudara, salib ini bukan tanda tambah. Salib ini tanda kutuk. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, walaupun kita seringkali pakai salib di kalung, salib di telinga, ya. Giwang kita, salib di mobil mungkin. Apapun gambar salib, Bapak Ibu, salib itu bukan hal yang seperti nambah itu. Salib itu artinya adalah dalam bahasa Yunani kata stauros, yakni kayu sulaan atau balok yang didirikan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih tim dekor ya, kita bisa kasih gambaran ini ya. Salib yang ditinggikan. Nah, kayu sulaan sebagai alat hukuman mati. Jadi Bapak Ibu kalau lihat salib itu bukan tanda tambah. Itu alat hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, dan mayat yang digantung di atas salib itu terkutuk. Ulangan 21 ayat 22. Boleh dikeluarkan semua ya. Dikeluarkan semua. Terima kasih multimedia ya. Jadi terkutuk Bapak Ibu. Ulangan 21 ayat 22 terlewat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, terkutuklah orang yang disalib. Ya. Apakah Tuhan Yesus terkutuk Bapak Ibu? Enggak. Sesungguhnya kita yang terkutuk. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Supaya kita yang terkutuk yang percaya diampuni, diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, salib itu bukan tanda kemakmuran. Salib itu tanda hukuman mati. Terkutuk. Belum ditambah lagi Bapak Ibu mahkota duri dan cambuk. Saya kasih gambar di sini Bapak Ibu, mahkota duri itu durinya bukan duri mawar. Kecil segini, enggak. Duri itu sebesar-besar ini loh Bapak Ibu. Ini loh. Minimal 12 inci. Bisa bayangkan 12 inci kayak paku itu. Itu dililitkan, ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Bukan cuma ditaruh, dipukul. Sehingga tembus ke otak. Bapak Ibu, sesungguhnya bukan pikiran Tuhan Yesus yang bersalah. Pikiran kita yang salah, yang ditebusnya. Nah, Tuhan Yesus dicambuk. Bapak Ibu, cambuknya bukan cambuk kuda. Kalau cambuk kuda itu sakitnya biasa. Cambuknya cambuk Romawi. Misalnya cambuk Romawi ini gagangnya kayu, talinya ini kulit, tapi ada ujungnya. Ujungnya itu bola besi. Dan ada tulang-tulangnya yang bentuknya seperti kail. Jadi Bapak Ibu sekali cambuk itu nancep. Sekaligus mukul. Bolanya mukul, dak. Kailnya nancep. Ditarik, cet. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau Passion of the Christ itu robek semua. Dan Bapak Ibu
Kalau di Passion of the Christ itu kan dikondisikan, kenaknya di badan. Kalau sesungguhnya bisa kena muka. Makanya Bapak Ibu hancur lebur. Ini saya kasih gambar ini sebelum dicambuk. Sudah kayak gini Bapak Ibu. Ya. Jadi hancurnya itu luar biasa. Dari mahkota duri, darah ngucur, cambuknya itu ngantam perut, ngantam dada, ngantam muka. Lalu ditarik, robek semua. Hancur Bapak Ibu. Bahkan pemain film Passion of the Christ itu cuma terima 40% dari apa yang Tuhan Yesus terima. Punggungnya di sini waktu dicambuk ini dikasih kayu. Waktu habis syuting ini Bapak Ibu, masuk rumah sakit 7 hari. Hampir mati. Itu baru 40%. Tuhan Yesus hancur total. Ya. Kita kira dia kena kutuk. Wah, disalib. Wah, dapat mahkota duri. Wah, orang ini jahat apa sampai dihancurkan seperti ini? Sesungguhnya kejahatan kita yang ditanggungnya. Dosa kita yang ditanggungnya. Harusnya kita yang dihajar, Pak Ustaz. Harusnya kita yang dirobek-robek. Harusnya kita yang disalib. Karena pikiran kita, tangan kita, kaki kita tidak ada yang baik. Tapi dia disalib, menggantikan kita. Begitu besar kasihnya. Supaya barang siapa percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, karyanya ini menebus orang tersebut. Yang berdosa diampuni. Yang bersalah dibenarkan. Dan kita semua diselamatkan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat kasih Tuhan. Apakah Tuhan Yesus berdosa? Jawabannya tidak. Dia tidak berdosa. Dia korban yang sempurna. Ya. Lalu mengapa Tuhan Yesus disalib? Karena Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita yang terkutuk pada tubuhnya. Semua kutuk sudah ditanggung olehnya. Kita buka sama-sama Bapak Ibu. Apa dampak dari salib yang luar biasa ini? Kita buka sama-sama 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat salib, kita pakai salib, ini tanda kutuk. Tapi bukan kepada kita. Kita ingat, kutuk kita sudah ditanggung Tuhan. Sakit kita sudah ditanggung Tuhan. Ya. Semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu tanda salib. Ya. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Apa kuasa salib itu? What is the power of the cross? Yang mengubahkan hidup kita. Lalu kalau ada 7 mata agung, lalu kalau Tuhan Yesus disalib, apa yang berubah dari hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, kita punya hidup yang baru. Dikatakan di sini, dikatakan mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu, kalau tanpa salib, kita akan hidup terus dalam dosa. Kita gak punya kuasa. Karena kita hamba dosa. Bapak itu hamba itu tidak bisa melawan tuannya. Tetapi lewat karya salib kita sudah ditebus, dibeli lunas. Sekarang kita bisa hidup bagi Tuhan. Kita punya pilihan. Kalau dulu kita belum percaya Yesus, kita gak punya pilihan. Kita terikat semua dosa yang mengikat. Dosa leluhur kita, dosa semua. Tapi sejak kita percaya Tuhan Yesus, salib itu mengubahkan kita. Hari ini kita tahu kebenaran. Kita dimerdekakan. Hidup bagi Tuhan. Ayo kita hidup bagi Tuhan, bukan bagi dosa lagi. Bapak Ibu, dalam kata mati terhadap dosa untuk kebenaran, itu ada beberapa kata mati dalam bahasa Yunani. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu nggak salah ya. Tuhan itu nggak salah pilih bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa yang kompleks, sehingga artinya tidak mungkin salah. Contohnya kalau kita sering dengar itu agape, Philia ya, storge dan eros. Kasih aja jelas.
Oh ini kasih teman. Oh ini kasih orang tua. Oh ini kasih Tuhan kepada kita tanpa syarat agape. Mati terhadap dosa itu maksudnya apa sih? Bapak Ibu, ada 6 kata mati dalam bahasa Yunani. 1, nesko, mati jasmani. Ya. Kalau orang mati jasmani pakainya nesko. Yang kedua, apotnesko, mati yang memisahkan. Contohnya kalau kita mati, badan ke tanah, roh ke Tuhan. Bisa. Apotnesko juga dipakai ketika manusia jatuh dalam dosa, pisah sama Tuhan. Suna apotesno artinya mati bersama-sama. Ini dipakai Rasul Paulus, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Ya. Ada lagi teleotau atau berakhir, mengakhiri. Ada lagi koimau, artinya mati seperti tidur. Ya. Jadi kalau koimau itu orang mati seperti tidur. Ya. Ternyata tidur. Dan yang keenam, apogenesomenos. Artinya terpisah. Kata apa yang dipakai untuk mati terhadap dosa? Apa jasmaninya mati? Apa pisah? Atau bagaimana? Atau bersama-sama? Dua-dua mati, kita dan dosa mati bareng. Nah, ternyata mati terhadap dosa itu artinya apa? Kita dipisahkan dari dosa. Dosa tidak lagi belenggu kita. Dosa tidak lagi melekat kepada kita. Sehingga kita boleh hidup bagi Tuhan. Jadi kalau kita ini lengket ya sama dosa ini kayak baju ya. Sudah tidak bisa lepas, kita dibelenggu. Kuasa salib itu buat kita bisa lepas. Dan hari ini kita boleh milih. Biarlah kita milih hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi kata Paulus memakai organ-organ kita balik lagi pakai baju dosa Bapak Ibu. Kuasa salib membuat hidup kita baru. Jadi hari ini apakah kita mau hidup terpisah oleh dosa? Apa kembali kepada dosa? Bapak Ibu, khotbah yang paling disukai itu memang khotbah berkat Bapak Ibu ya. Tapi kalau ngomong berkat, sukses ya, lalu kaya raya, itu motivator bisa. Motivator banyak bicara. Oh kalau karakter, oh dunia ngomong tentang karakter, oh harus gini, rajin dan sebagainya. Tapi yang sering kali nggak pernah diomong dan nggak akan pernah diomong di luar. Itu dosa dan kesucian. Gereja harus beritakan dosa dan kesucian. Karena nggak ada yang akan beritakan. Ayo kita semua pisah dari dosa dan hidup suci bagi Tuhan. Ya. Ayo kita kuasa salib itu benar-benar ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita seringkali dikelabui oleh iblis dan berkata dosa itu biasa. Klik ya. Dosa itu, wah gak apa-apa, ini biasa, semua sales kayak gini, ada tipu sana, tipu sini, ya koruptor gini biasa di perusahaan, kalau gak koruptor gak friend. Kalau selingkuh itu biasa, ya. Bapak Ibu, iblis itu suka pakai kaca pembesar. Ini ya, ini triknya iblis. Kalau ini dosa ya, maka iblis itu pakai kaca pembesar dibalik. Jadi kelihatannya kecil. Alah, dosa gini aja selingkuh, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Ya, gak apa-apa, gak ada yang ngerti kok. Kecil, ini kecil. Begitu kita lakukan, kaca pembesar itu dibalik. Dosa itu besar sekali. Ayo, habis berdosa ya. Lihat ya nanti rumah tanggamu hancur. Lihat karirmu hancur, perusahaanmu hancur. Lihat, iblis itu rajanya pembohong. Sekarang lagi rame ya, mantan gubernur. Ada perempuan yang ngaku punya anaknya, padahal bukan istrinya. Tuh, bisa tahu semua orang. Dosa itu kayak gitu Bapak Ibu. Iblis itu kalah kuasanya, belenggunya sudah lepas. Nah sekarang bagaimana dia membelenggu kita? Ditipu kita. Alah dosa sedikit lah, gak apa-apa main-main lah. Begitu masuk, kita dijerat, diintimidasi, terdakwa. Berita baik. Kalau pagi hari ini kita diintimidasi, buat apa ke gereja? Tuhan gak cinta engkau. Hari ini firman Tuhan, Tuhan cinta kita semua. Dia mati di atas kayu salib. Dan hari ini kalau kita datang ke gereja, masih ada kesempatan. Tangan Tuhan terbuka, menunggu kita, mengangkat beban kita. Dan kita kembali pulih. Beri tepuk tangan buat kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya gak janjian sama WL ya, tapi WL hari ini nyanyi satu lagu yang ditulis oleh John Newton.
Boleh diklik ya. John Newton. John Newton ini menciptakan lagu ini tadi ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bapak Ibu, John Newton ini bukan lahir sebagai orang Kristen. Ketika dia lahir, mamanya yang sungguh-sungguh ngajak dia ke sekolah minggu. Tetapi papanya adalah seorang pelayan, kapten kapal. Bapak Ibu perlu tahu, papanya itu muatan kapalnya apa? Bukan kayak sekarang kontainer yang isinya ya alat tulis, meja, kursi, bukan. Kapalnya itu isi budak. Jadi papanya John Newton ini perdagangan manusia. Di tengah perdagangan manusia pasti ada kekerasan, ada pembunuhan, ada pelecehan seksual. Dan itu dilakukan papanya. Satu kali mamanya John Newton ini mati. Dan dia ikut naik kapal. Dia belajar seperti papanya. Dia gak punya perasaan itu jual orang itu. Wah, dia jual, dia bunuh, dia kekerasan, dia pelecehan seksual sudah biasa bagi dia. Sampai akhirnya dia jadi kapten kapal. Orang ini dosanya luar biasa. Sampai satu titik di tengah perjalanan, badai besar. Badai itu hitam, dia gak bisa lihat apa-apa, gelap sudah. Dia gak bisa keluar dari badai itu. Lalu dia ingat, waktu dia sekolah minggu, diajari berdoa. Bapak Ibu jangan main-main sama sekolah minggu ya. Sekolah minggu itu penting. John Newton itu ingat sekolah minggu. Lalu dia doa, Tuhan Yesus kalau Engkau benar-benar ada, lepaskan aku dari badai ini. Dan aku akan melayani Engkau. Maka setelah ia berdoa, dia buka mata, ternyata badai itu mulai surut. Dan dia melihat darat. Ketika dia turun ke darat, dia sujud, dia nangis. Tuhan, siapa aku ini? Sampai Engkau dengar doaku. Aku ini sampah. Makanya ditulis di sini, wretch, sampah. Aku ini sampah Tuhan. Tapi Tuhan kok dengar doaku. Akhirnya dia ciptakan lagu ini. Dan ratusan ribu lagu lain. Dia jadi hamba Tuhan. Dia punya hidup yang baru. Bapak Ibu, hari ini kita mungkin lahir nggak langsung rohani. Kita punya masa lalu. Kita punya dosa yang lalu. Tapi hari ini kasih karunia Tuhan. Kuasa salib itu membuat kita menjadi baru. Kita bertobat. Dan kita hidup yang baru. Itu anugerah yang indah. Bapak Ibu, Bapak gereja namanya Agustinus. Dia dalam masa remajanya dia hidup sembarangan. Dia main perempuan, dia minum, dia lakukan semua. Sampai satu titik dia dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Ketika selesai dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, sama Tuhan diutus lagi ke tempat dia jatuh dulu. Bapak Ibu, kadang kita harus pulang ke tempat kita harus bertempur. Maka Agustinus pulang ke tempatnya itu, lalu ada perempuan yang dulu nakal sama dia. Oh, perempuan ini ngomong, Agustinus, kamu gak ingat dulu masa-masa indah sama aku? Bapak Ibu jawab Agustinus apa? Itu Agustinus yang lama, itu sudah mati. Ini Agustinus yang baru, hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita yang lama harus mati. Kita sekarang hidup bagi Tuhan. Masa lalu kita, dosa lalu kita sudah diampuni, sudah ditebus. Ayo kita hidup baru bagi Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk dadanya sama-sama ya. Masa lalu hidupku yang lama sudah mati. 1, 2, 3. Hidupku yang lama sudah mati. Ini hidup yang baru. 1, 2, 3. Ini hidup yang baru. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu ya. Uang yang lalu.
Kita nggak bisa datang ke dunia lalu kudus. Enggak, kita semua punya masa lalu. Ya, Bapak gereja punya masa lalu. Tapi kuasa salib itu membuat kita mampu masuk ke dalam hidup yang baru. Kuasa salib membuat kita nggak terikat lagi, kita merdeka, bisa milih. Aku mau hidup bagi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa kuasa salib itu bagi kita? 1 Petrus 2:24 bagian merah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Adalah kesehatan yang utuh. Kuasa salib itu membuat apa? 1, hidup yang baru. 2, kesehatan yang utuh. Bapak Ibu dalam kata Yunani, ya kembali ya ke sini ya. Bapak Ibu kata menyembuhkan itu ada macam-macam. Ada 1 terapio, makanya ada kata terapi. Ya, itu dari kata Yunani. Terapi artinya sembuhnya pelan-pelan. Ya. Ada lagi kata kedua ada iomai, sembuh dijadikan utuh. Ya, yang enggak utuh jadi utuh, itu jasmani rohani. Yang ketiga ada kata soso, selamat secara rohani. Ada yang keempat kata dia soso, sembuh karena melalui apa? Ya, dia itu melalui. Ya, jadi melalui apa sembuh. Tahukah Bapak Ibu bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh, itu artinya menggunakan kata apa? Klik ya. Itu sembuh yang jadi utuh seketika. Jadi kalau hari ini kita percaya oleh bilur-bilurnya saya sembuh, maka kita apa yang belum utuh, yang sakit, disembuhkan jadi utuh. Dan itu seketika. Karena itu kalau doa, kita harus percaya Tuhan sembuhkan saat ini juga. Kita percaya, kita menerimanya. Bapak Ibu ini 2 hal ya, jasmani, sakit jasmani maupun sakit rohani. Ya. Rohani sakit bisa. Jasmani, Tuhan sembuhkan. Satu kali saya ibadah sore, Bapak Ibu, ada pemain tamborin ya. Hari ini. Lalu saya lihat pemain tamborin ini ada, tapi mamanya nggak ada. Biasanya kalau anak ini ada di antar mamanya. Lalu saya tanya, nih mama nggak ikut? Oh ada kok nih mobil, nggak turun kok. Loh apa? Oh, mama itu pendarahan 3 minggu, pendarahan lemes pucet. Kok boleh doakan mama? Oh boleh kok. Saya datangi ke mobil Pak Ibu Saudara ya. Lalu saya ketok, permisi Ai. Ai nggak turun, dia sakit ini 3 minggu. Ai lemes ini tak kuat-kuat tuh nyetir mau pelayanan. Oh iya Ai percaya kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Ai, percaya. Ya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh Ai. Kalau di Alkitab 12 tahun berhenti, ya seketika berhenti. Hari ini juga Ai berdoa. Hari ini berhenti. Percaya Ai, percaya. Kita doa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Ya selesai saya keluar dari mobil ya, Ai Tuhan berkati saya kembali nyalami jemaat. Bapak Ibu, setengah jam kemudian saya di WA. Nyo, terima kasih. Ai sampai rumah, pendarahannya berhenti. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lalu saya balas, Ai jangan terima kasih sama saya. Saya ini cuma alat. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Karena salibnya kita sembuh. Kita utuh. Pertama jasmani, Tuhan buat utuh. Hari ini apa yang belum sempurna? Ayo kita percaya, Tuhan sempurnakan. Yang kedua, Bapak Ibu adalah rohani. Rasa khawatir, rasa gak damai, rasa mencari sesuatu yang gak bisa ditemukan. Ya, mencari itu capek Bapak Ibu ya. Terutama mencari kacamata, betul Bapak Ibu. Golek angel-angel di atas kepala. Capek. Dalam hidup kita mungkin kita kerja, duitnya sudah banyak, tapi kok gak merasa bahagia. Kita punya banyak teman, tapi kita merasa sepi di antara keramaian. Ada sesuatu yang gak pas dalam rohani kita. Nah ketika kita datang kepada Tuhan, kuasa salib itu membuat rohani kita, jiwa kita utuh. Kita bisa menemukan damai yang gak bisa diberikan dunia. Itu loh kuasa salib. Kesehatan yang utuh. Jasmani, rohani, diutuhkan oleh Tuhan. Ayo hari ini Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak berubah. Hari ini pun mujizat terjadi di tempat ini. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu ya. Apa kuasa salib itu? 1,
Kuasa salib itu membuat hidup kita baru. Yang kedua, kuasa salib itu membuat kesehatan kita utuh. Yang ketiga, kuasa salib itu memberikan pemeliharaan penuh. Bapak Ibu, di sini dikatakan ya, kamu dulu domba yang tersesat. Sekarang kamu kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Bapak Ibu, hari ini apa pegangan kita? Kalau kita dulu putus sama Tuhan karena dosa, kita buta, tersesat. Kita khawatir. Nggak ada yang pelihara. Ketakutan seperti domba loh Bapak Ibu. Domba itu nggak ada senjatanya ya. Jadi domba itu binatang paling lemah. Nggak punya senjata, senjatanya cuma itu aja Bapak. Sitik-sitik manggil gembalanya, itu domba. Dikit-dikit manggil gembalanya. Kekuatannya cuma gembalanya. Nah bayangkan kalau kita ini ya hidup manusia. Kekuatan kita ini Tuhan. Lalu kita putus hubungan sama Tuhan, kita tersesat. Itu loh keadaannya. Seperti domba. Apa terjadi tiga hal? Satu, kekurangan. Ya. Bapak Ibu, kalau kita tersesat kita pasti kekurangan. Kita jauh dari sumber, kita jauh dari Tuhan, kekurangan. Enak kalau kita dekat gembala. Enggak, saya kasih gambar. Kalau kita dekat gembala, makan disediakan, minum disediakan, dibawa ke air yang tenang. Bapak Ibu bayangkan kalau kita tersesat, kita gak bisa cari makan. Hari ini apakah kita khawatir tentang makanan? Apakah kita khawatir tentang kehidupan? Kalau kita dekat sama Tuhan, kuasa salib membuat kita kembali kepada gembala kita. Gembala yang sejati, tidak pernah membiarkan dombanya lapar. Tidak membiarkan dombanya dimangsa ruang, tapi terpelihara sempurna. Tepuk dadanya sama-sama, saya dipelihara Tuhan. Ya Bapak Ibu, di tengah gejolak ekonomi ya, emas mau sampai 2 juta ya. Wah, gak tahu pegang apa ini Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau ngomong, pegang Tuhan. Gembala yang baik, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, kalau domba, kalau tersesat, apa yang kedua? Terancam. Terancam oleh apa? Satu, binatang buas. Bapak Ibu, kita terancam, klik ya. Binatang buas, gak punya senjata. Kalau kesaksiannya Daud, musuhnya domba itu 1 beruang, 2 serigala. Ini kita, kalau domba tersesat, habis total Bapak Ibu. Cuma Isa tadi, cuma Isa teriak. Hari ini kalau kita dalam tekanan, dalam ancaman, kita cuma Isa apa Bapak Ibu? Ayo kita doa. Gembala yang baik itu melindungi kita. Ya. Karena salib, kita sama Tuhan hubungannya baik. Kembali kepada pengembalaan. Ya. Dalam ancaman, dalam lembah kekelaman, Tuhan pelihara. Bahkan Bapak Ibu, domba itu terancam oleh dirinya sendiri. Nah ini gambarnya ya Bapak Ibu ya. Bului so nemen Bapak Ibu ya. Ini tandanya apa? Kalau manusia ini apa yang banyak ini? Pikiran. Beban pikiran kayak gini. Dia terancam oleh dirinya sendiri. Kalau tidak dilepaskan wol itu, kalau beban itu nggak dilepaskan oleh gembala, mati. Bapak Ibu kalau posisi kayak gini, domba itu keblowo, keblowo Bapak Ibu. Klik ya, kepleset. Dia tergeletak dalam waktu 6 jam kalau gembalanya nggak datang, mati. Mati. Kita ini seringkali terancam sama beban hidup kita sendiri. Tapi saat kita datang kepada gembala, beban itu diangkat. Kita disegarkan. Kita dipulihkan. Beri tepuk tangan buat gembala yang baik. Saya 1 kali besuk ya Bapak Ibu. Ada 1 ibu masuk rumah sakit. Hampir 2 minggu. Saya datang ya, ternyata sudah pulang ke rumah. Saya kejar sampai ke rumah. Sampai rumah saya tanya, Bu kenapa, sakit apa?
diabetesnya 500 gulanya. Loh Bu, makan apa Bu? Gak makan apa-apa saya. Untung saya ngajak tim besuknya itu pengalaman Bapak Ibu, sudah senior. Kalau dia ngomong, iya seringkali bukan makanan, itu pikiran. Ibu mikir apa? Sungguh Bapak Ibu, ibu langsung nyaut, iya aku mikir anakku 2 belum punya rumah. Yang 1 belum nikah. Oh dipikirin terus, sakit Bapak Ibu. Kalau hari ini kita pakai kekuatan kita pasti mati. Tapi kalau kita bersama Tuhan, beban itu lepas. Kita tahu Tuhan pelihara kita. Tuhan pegang hidup kita. Saat beban itu dilepaskan, kita nyembah Tuhan, beban itu lepas. Kita segar kembali. Kita kuat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ada seorang bapak ya. Seorang bapak masuk rumah sakit. Ya. Tensinya luar biasa tinggi. Serangan stroke. Masih muda Bapak Ibu, 40-an. Saya datang, saya tanya, kenapa Pak? Makan apa? Ya. Pikir apa? Oh ya, mikirin masalah keluarganya. Bapak Ibu, kalau tanpa Tuhan, kita pakai otak kita terlalu kecil. Otak kita terlalu khawatir. Dan kita akan mati karena beban kita sendiri. Tapi kalau kita datang kepada gembala yang baik, hidup kita terpelihara. Beban kita diangkat. Kita dituntun dan kita tidak perlu takut. Kuasa salib membuat kita bersatu kembali kepada gembala kita. Kita tidak lagi tersesat, tapi kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Klik ya. Pak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tahu bebek itu kalau gembalanya itu dari belakang. Ini, bebeknya di depan. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui kalau domba enggak, gembalanya di depan. Gembalanya pakai tongkat, tuk, tuk, tuk itu. Dombanya makanya ngikuti suara tongkat gembala dan suara gembala. Ya. Hari ini kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus di salib, ayo kita ikuti tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak pernah jelek. Tuntunan Tuhan selalu bagus. Masa depan kita masa depan yang cerah, penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Jadi kalau hari ini kita kembali, kuasa salib kembali kepada gembala. 1, kita pasti dipelihara. 2, beban kita ringan. Kita kuat, kita selamat. Yang ketiga, kita dituntun dan tidak usah takut. Masa depan kita, masa depan yang cerah. Tuhan berkati kita semua. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat main musik WL maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, apa kuasa salib itu? 1, punya hidup yang baru. Yang kedua, punya kesehatan yang utuh. Hari ini dengan iman percaya, jasmani kita utuh, jiwa kita utuh. Yang ketiga, pemeliharaan yang penuh. Baik jasmani, pikiran, tuntunan Tuhan sediakan. Kuasa salib luar biasa. Kalau ingat salib, ingat hidup baru. Kalau ingat salib, ingat kesehatan yang utuh. Kalau ingat salib, Tuhan pasti pelihara aku. Tuhan tuntun hidupku. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kuasa salibmu sempurna Tuhan. Bila setiap kami hidup untuk Tuhan.